Di tengah hiruk-pikuk gereja Santo Paulus di pusat Jakarta, Aulia berdiri di depan altar dengan gaun pengantin putih yang menyilaukan. Tangannya gemetar memegang buket bunga mawar merah. Tapi saat pendeta membuka Alkitab dan mulai membacakan sumpah pernikahan, matanya tiba-tiba melebar melihat sesuatu yang aneh di balik kerudung Aulia, sebuah tato kecil berbentuk hati dengan inisial S yang tersembunyi di lehernya. Upacara terhenti seketika, pendeta mengumumkan jeda darurat, dan seluruh tamu bergumam kaget, sementara calon suami Aulia, Raka, memandangnya dengan tatapan curiga yang menusuk hati. Aulia merasa dunia berputar. Bagaimana bisa pendeta itu melihat tato itu? Itu adalah rahasia yang dia simpan rapat-rapat, simbol cinta terlarangnya dengan Sari, sahabat sekaligus kekasihnya selama 5 tahun terakhir. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di mana Aulia belajar hukum dan Sari mempelajari seni. Awalnya, persahabatan mereka biasa saja, tapi lambat laun, Aulia merasakan getaran yang berbeda setiap kali Sari tersenyum atau menyentuh tangannya secara tak sengaja. Di masyarakat Indonesia yang konservatif, di mana pernikahan sesama jenis dilarang dan dicap sebagai dosa, Aulia berusaha menekan perasaannya. Tapi Sari, dengan keberaniannya yang alami, pernah berkata, "Aku tidak peduli apa kata orang, asal kita bersama." Kata-kata itu membuat Aulia jatuh cinta lebih dalam, tapi juga membangkitkan ketakutan akan penolakan keluarga. Keluarga Aulia adalah keluarga tradisional Jawa yang taat agama. Ayahnya, seorang pengusaha sukses di bidang tekstil, selalu menekankan pentingnya menikah dengan pria baik-baik untuk melanjutkan garis keturunan. "Kamu harus punya anak, Aulia. Itu tugasmu sebagai anak perempuan," katanya berulang kali. Ibu Aulia, yang lebih lembut, tapi tak kalah tegas, sering mengatur kencan buta dengan anak-anak teman bisnis ayahnya. Raka adalah salah satunya, pria tampan, berpendidikan, dan berlatar belakang keluarga kaya. Aulia setuju bertunangan dengannya 6 bulan lalu, bukan karena cinta, tapi karena tekanan. "Ini demi keluarga," gumamnya pada diri sendiri setiap malam, sambil menangis memeluk Otosari. Sementara itu, Sari tinggal di apartemen kecil di kawasan Kemang, bekerja sebagai desainer Grace Relance. Dia tahu tentang pernikahan Aulia, tapi tak pernah menyerah. "Kamu tidak bisa hidup dalam kebohongan selamanya," katanya saat mereka bertemu diam-diam di kai tersembunyi. Pertemuan itu penuh ketegangan. Aulia ingin mengakhiri hubungan mereka untuk menghindari skandal, tapi Sari menolak. "Apa kamu benar-benar bahagia dengan Raka? Atau ini hanya topeng?" tanya Sari, suaranya bergetar. Aulia tak bisa menjawab, hanya menunduk dan memegang tangan Sari erat-erat. Konflik batin Aulia semakin dalam, dia mencintai Sari, tapi takut kehilangan keluarga dan reputasinya. Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, coming out bisa berarti pengucilan sosial atau bahkan ancaman hukum. Hari pernikahan itu seharusnya menjadi akhir dari perjuangan Aulia. Dia telah memutuskan untuk menikah dengan Raka, meninggalkan Sari, dan menjalani hidup normal seperti yang diharapkan masyarakat. Tapi tato itu, hadiah ulang tahun dari Sari 2 tahun lalu, menjadi pengkhianat. Saat pendeta menghentikan upacara, Raka mendekat dan bertanya dengan suara dingin, "Apa arti tato itu, Aulia?" "Siapa?" Aulia panik, pikirannya berputar mencari alasan. Tamu-tamu mulai bergosip, dan ayah Aulia berdiri dengan wajah merah padam. "Ini pasti kesalahpahaman," katanya keras, tapi matanya penuh keraguan. Aulia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Keputusannya untuk menyembunyikan cinta sejatinya kini meledak di depan semua orang. Sari, yang diam-diam hadir di gereja sebagai tamu biasa, melihat semuanya dari bangku belakang. Hatinya berdenyut sakit melihat Aulia yang pucat. Dia ingin berlari ke depan, mengakui segalanya, tapi tahu itu akan memperburuk situasi.
Aku harus menunggu, bisiknya pada diri sendiri. Setelah upacara dibatalkan sementara, Aulia dibawa ke ruang belakang gereja. Di sana pendeta, seorang pria tua bijaksana bernama Pastor Budi, duduk di depannya. Anakku, aku melihat tato itu bukan kebetulan. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, katanya lembut. Aulia ragu, tapi akhirnya air matanya tumpah. Dia menceritakan tentang Sari, tentang cinta yang tak bisa dia tolak, dan tentang tekanan keluarga yang membuatnya memilih jalan ini. Pastor Budi mendengarkan tanpa menghakimi. Cinta adalah anugerah Tuhan, tapi masyarakat kita belum siap menerimanya. Kamu harus memilih jalanmu sendiri, tapi ingat, kebohongan akan menyakiti semua orang. Malam itu, Aulia pulang ke rumah orang tuanya di kawasan elit Pondok Indah. Ayahnya marah besar. Kamu telah mempermalukan keluarga. Apa maksud tato itu, bentaknya. Ibu Aulia mencoba menenangkan, tapi dia juga kecewa. Aulia duduk di kamarnya, memandang ponselnya yang berdering, panggilan dari Sari. Dia angkat, dan suara Sari terdengar lelah. Aku lihat semuanya. Kamu baik-baik saja. Aulia menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka tidak akan pernah menerima kita. Sari diam sejenak, lalu berkata, mungkin saatnya kita lawan. Aku tidak mau kehilanganmu. Keputusan Aulia malam itu menjadi titik balik, apakah dia akan melanjutkan pernikahan dengan Raka untuk menyelamatkan muka keluarga, atau mengikuti hati dan menghadapi badai yang akan datang. Ketegangan semakin memuncak saat Raka datang ke rumah, menuntut penjelasan. Jika ada orang lain, katakan sekarang, katanya tegas. Aulia terdiam, tapi dalam hati, dia tahu rahasia ini tak bisa disembunyikan lagi. Pagi berikutnya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Rumahnya penuh ketegangan, ayahnya tak bicara sepatah kata pun saat sarapan, sementara ibunya sibuk menelepon kerabat untuk menjelaskan kesalahpahaman di gereja. Raka menelepon, meminta bertemu di Kai Aurit mereka di Tamrin. Aulia setuju, meski hatinya berat. Saat tiba, Raka sudah duduk dengan wajah serius. Aulia, aku cinta kamu. Tapi aku butuh kejujuran. Siapa itu? Tanyanya langsung. Aulia menarik napas dalam, memutuskan untuk setengah jujur. Itu inisial teman dekatku, Sari. Tato itu kenangan persahabatan kami. Raka menggeleng. Aku tidak percaya. Matamu bilang lain. Percakapan itu berakhir dengan Raka pergi marah, meninggalkan Aulia sendirian dengan rasa bersalah yang menumpuk. Sari menunggu di apartemennya, gelisah. Dia tahu Aulia sedang berjuang, tapi dia juga lelah menyembunyikan perasaan. Kenapa kita harus sembunyi seperti penjahat, gumamnya sambil melihat foto mereka berdua di pantai Bali tahun lalu. Saat itu mereka bebas, tanpa tekanan. Tapi kini, di Jakarta yang sibuk, realitas menghantam keras. Sari memutuskan untuk bertindak. Dia menelepon Aulia. Kita harus bicara. Datanglah ke sini. Aulia ragu, tapi akhirnya datang. Di apartemen Sari, suasana tegang. Sari memeluk Aulia erat. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika kamu pilih Raka, aku akan pergi. Aulia menangis. Aku takut, Sari. Keluargaku akan buang aku. Masyarakat akan anggap kita abnormal. Sari melepaskan pelukan, matanya penuh kecewaan. Cinta kita bukan abnormal. Yang salah adalah masyarakat yang tak paham. Argumen itu memanas, Aulia menyalahkan Sari karena terlalu berani, sementara Sari menuduh Aulia pengecut. Mereka berpisah dengan hati terluka, tapi benih keraguan mulai tumbuh di pikiran Aulia. Di kantor ayah Aulia, suasana bisnis seperti biasa, tapi pikirannya tak tenang.
Dia memanggil Aulia ke ruangannya. Aku sudah bicara dengan orang tua Raka. Pernikahan akan dilanjutkan minggu depan, tapi kamu harus janji tidak ada rahasia lagi. Aulia mengangguk lemah, tapi dalam hati memberontak. Malam itu, dia bertemu dengan teman lama dari kampus, seorang aktis bernama Lina. Lina yang terbuka tentang orientasinya, mendengarkan cerita Aulia. Di Indonesia, banyak seperti kamu. Tekanan keluarga dan agama membuat orang sembunyi. Tapi hidup dalam kebohongan akan hancurkan dirimu. Lina berbagi cerita tentang dirinya yang diusir keluarga tapi kini bahagia dengan pasangannya. Pilihannya sulit, tapi kebebasan layak diperjuangkan. Kata-kata itu membuat Aulia berpikir ulang. Apakah dia siap membayar harga untuk cinta sejati? Sementara itu, Sari mulai meragukan hubungan mereka. Dia bertemu dengan mantan kekasihnya, seorang wanita bernama Maya, yang dulu meninggalkannya karena alasan serupa. Maya kini sukses sebagai pengacara, menawarkan dukungan. Jika Aulia tak bisa comit, mungkin saatnya move on. Sari tergoda, tapi hatinya masih pada Aulia. Di sisi lain, Raka mulai menyelidiki. Dia menghubungi teman-teman Aulia dan menemukan foto lama Aulia dan Sari yang terlalu intim. Ini bukan persahabatan biasa, gumamnya. Dia konfrontasi ayah Aulia yang marah besar. Aku tidak akan biarkan anakku jadi begitu. Ayah Aulia memaksa Aulia tinggal di rumah, menyita ponselnya, dan melarang bertemu siapapun. Aulia merasa seperti tahanan, tapi itu justru memperkuat tekadnya. Dalam kesendirian, dia menyadari betapa dia mencintai Sari. Konflik memuncak saat Sari datang ke rumah Aulia diam-diam malam itu. Melalui jendela kamar, mereka berbisik. Aku tidak bisa tanpa kamu, kata Sari. Aulia dengan air mata berkata, aku juga. Tapi bagaimana? Mereka merencanakan kabur, tapi rencana itu berisiko. Ayah Aulia mendengar suara dan mendobrak pintu. Siapa itu? Bentaknya. Sari kabur, tapi ayah melihat sekilas. Itu Sari. Apa hubungan kalian sebenarnya? Aulia terpojok, akhirnya mengakui. Aku mencintainya, Bapak. Bukan sebagai teman. Ayahnya shock, duduk lemas. Kamu telah hancurkan keluarga ini. Malam itu penuh air mata dan argumen. Ibu Aulia menangis, ayahnya marah, dan Aulia merasa dunia runtuh. Tapi pengakuan itu juga membawa kelegaan, rahasia terungkap, dan sekarang saatnya menghadapi konsekuensi. Hari-hari berikutnya seperti neraka bagi Aulia. Ayahnya memutuskan komunikasi, hanya bicara seperlunya. Ibu mencoba mediasi, tapi takut pada suaminya. Kamu harus pikir ulang, nak. Ini bukan jalan yang benar, katanya lembut. Aulia merasa terisolasi, tapi tekadnya tumbuh. Dia diam-diam menghubungi Sari melalui email kantor. Kita harus bertemu. Aku siap lawan ini. Sari senang, tapi waspada. Mereka bertemu di taman kecil di Ragunan, jauh dari mata-mata. Ayahku tahu sekarang. Dia marah besar, cerita Aulia. Sari memeluknya. Kita hadapi bersama. Aku punya teman di komunitas yang bisa bantu. Tapi pertemuan itu terganggu saat Raka muncul tiba-tiba. Aku ikuti kamu, Aulia. Ini benar. Kamu dan Sari. Raka marah, merasa dikhianati. Aku pikir kita punya masa depan. Argumen tiga pihak memanas, Raka menuduh Sari merebut Aulia, Sari balas bahwa Raka hanyalah topeng, dan Aulia terjebak di tengah. Raka pergi dengan ancaman, aku akan cerita pada semua orang. Berita mulai menyebar. Teman-teman Aulia mulai bergosip di grup chat. Benarkah Aulia lesbi? Beberapa mendukung, tapi banyak yang menjauh.
Di kantor, rekan kerja memandang aneh. Aulia merasa seperti dihakimi setiap langkah. Sari juga menghadapi tekanan, keluarganya di Surabaya menelepon, mendengar rumor. "Kamu bawa malu keluarga," bentak ibunya. Sari tegar, "Ini hidupku, Bu." Tapi dalam hati, dia takut. Mereka memutuskan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. "Di sana kita bisa mulai baru," kata Sari. Tapi rencana itu bocor saat Raka memberitahu ayah Aulia. Ayah memanggil Aulia ke ruang keluarga. "Kamu mau kabur dengan perempuan itu? Aku tidak inginkan." Dia mengancam memotong dukungan finansial dan mengusir Aulia. "Pilih keluarga atau dia." Aulia menangis, "Kenapa Bapak tidak bisa terima aku apa adanya?" Argumen itu berakhir dengan ayah pergi marah, meninggalkan Aulia hancur. Sari, di apartemennya, mulai meragukan. "Apa ini layak? Kamu kehilangan segalanya karena aku." Tapi Aulia meyakinkan, "Kamu adalah segalanya bagiku." Mereka bertemu dengan Lina lagi, yang menawarkan bantuan hukum. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal, tapi kalian bisa hidup bersama sebagai pasangan sipil. Lina juga cerita tentang diskriminasi yang dia hadapi, termasuk pelecehan online. Tapi kekuatan datang dari komunitas. Kata-kata itu menginspirasi mereka. Namun, tekanan sosial semakin berat. Di media sosial, postingan anonim menyerang Aulia dan Sari. Mereka dosa besar. Beberapa teman memutus hubungan. Aulia kehilangan pekerjaan karena alasan etika. "Ini tidak adil," gumamnya. Sari juga dipecat dari proyek Relance. Mereka merasa dunia melawan mereka, tapi cinta mereka semakin kuat. Konflik mencapai puncak saat ayah Aulia mengatur pertemuan keluarga besar. Di rumah nenek di Bogor, semua kerabat hadir. Ayah mengumumkan, "Aulia telah menyimpang. Kita harus selamatkan dia." Beberapa sepupu mendukung ayah, tapi nenek, yang bijaksana, berkata, "Cinta adalah urusan hati. Biarkan dia pilih." Debat memanas, ayah marah pada nenek, ibu menangis, dan Aulia akhirnya bicara. "Aku tidak menyimpang, Bapak. Aku hanya mencintai seseorang." Kata-katanya menyentuh beberapa kerabat, tapi ayah tetap keras. "Kamu bukan anakku lagi jika pilih jalan itu." Aulia pergi dengan hati hancur, tapi merasa bebas. Malam itu, dia pindah ke apartemen Sari. "Ini awal baru kita," kata Sari. Tapi bayang-bayang pengkhianatan Raka masih mengintai, dia mulai kampanye online menjelekkan mereka. Hidup bersama di apartemen kecil membawa kebahagiaan sementara bagi Aulia dan Sari. Mereka saling mendukung, memasak bersama, dan berbagi mimpi. "Suatu hari, kita bisa menikah di luar negeri," kata Sari sambil tersenyum. Tapi realitas menghantam kembali. Uang menipis, tanpa pekerjaan, mereka kesulitan bayar sewa. Sari mulai mencari kerja baru, tapi rumor menghambat. Aulia mencoba relance hukum, tapi klien menolak. "Kami tidak mau berhubungan dengan orang seperti kamu," kata salah satu. Tekanan finansial menimbulkan argumen kecil. Sari menyalahkan Aulia karena terlalu lambat memutuskan. Aulia balas bahwa Sari terlalu impulsi. "Kita harus sabar," kata Aulia. Tapi Sari gelisah, "Sabarku ada batasnya." Raka, masih sakit hati, bertemu dengan ayah Aulia. "Kita harus hentikan ini," katanya. Mereka merencanakan intervensi. Suatu hari, ayah datang ke apartemen dengan polisi. "Ini demi kebaikanmu," katanya. Polisi memeriksa, tapi tak ada bukti kriminal. "Ini urusan pribadi," kata petugas. Ayah marah, "Dia anakku." Aulia tegas, "Aku dewasa, Bapak. Biarkan aku hidup." Konfrontasi itu meninggalkan luka baru. Ayah pergi dengan ancaman, "Kamu akan menyesal."
Sari memeluk Aulia, kita kuat bersama. Tapi malam itu Sari mendapat panggilan dari Maya. Aku bisa bantu kamu dapat kerja di luar kota. Sari tergoda tapi tolak. Aku setia pada Aulia. Namun benih keraguan tumbuh. Komunitas LG menjadi penyelamat. Melalui Lina, mereka bergabung dengan grup dukungan di Jakarta. Di sana mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Aku diusir keluarga, tapi sekarang bahagia, cerita seorang anggota. Pertemuan itu memberi harapan. Aulia mulai aktif menulis artikel anonim tentang diskriminasi. Sari mendesain poster untuk kampanye. Tapi ancaman datang, pesan HT online meningkat. Suatu malam, apartemen mereka dilempari batu. Pergi dari sini, teriak orang tak dikenal. Mereka takut, tapi tak mundur. Ini ujian kita, kata Sari. Aulia setuju, tapi dalam hati khawatir. Klimaks datang saat ayah Aulia sakit. Ibu menelepon, bapak serangan jantung. Datanglah. Aulia ragu, tapi pergi ke rumah sakit. Di sana, ayah lemah berkata, aku takut kehilanganmu. Aulia menangis, aku juga, bapak. Tapi aku tak bisa ubah siapa aku. Ayah diam, lalu berkata, mungkin aku salah. Rekonsiliasi mulai, ayah minta maaf atas kekerasannya. Aku ingin kamu bahagia. Aulia senang, tapi tahu perjalanan panjang. Sari datang kemudian, dan ayah memandangnya. Jaga dia baik-baik, katanya pelan. Momen itu penuh emosi, keluarga mulai terbuka. Tapi Raka tak puas, dia menyebar foto intim mereka online. Skandal meledak, media lokal ramai. Cinta terlarang di keluarga kaya. Aulia dan Sari menghadapi badai opini publik. Beberapa mendukung, tapi banyak menghujat. Dalam pusaran skandal, Aulia dan Sari menjadi simbol perjuangan. Aktivis mendukung, mengadakan demonstrasi kecil. Cinta adalah hak asasi, teriak mereka. Aulia bicara di podcast anonim, berbagi cerita. Aku kehilangan banyak, tapi dapatkan kebebasan. Sari mendukung, kami bukan ancaman, kami hanya manusia. Keluarga Aulia perlahan berubah, ibu datang berkunjung, membawa makanan. Aku rindu kamu, katanya. Ayah, setelah sembuh, mulai belajar tentang isu. Aku salah mendidik, akunya. Rekonsiliasi itu tak mudah, argumen masih ada, tapi cinta keluarga menang. Raka melihat perubahan, akhirnya mundur. Maafkan aku, katanya pada Aulia. Aku sakit hati, tapi sekarang aku paham. Hidup mereka stabil, Aulia dapat pekerjaan di Irma Hukum Progresi, Sari sukses sebagai desainer. Mereka pindah ke rumah kecil di Bali, di mana udara lebih bebas. Ini mimpi kita, kata Sari sambil memeluk Aulia di pantai. Tapi kenangan luka tetap, mereka tahu masyarakat belum sepenuhnya menerima. Di acara komunitas, mereka bertemu pasangan lain, berbagi pengalaman. Perjuangan kita inspirasi bagi yang lain, kata Lina. Aulia setuju, tapi harga yang dibayar mahal. Cinta mereka bertahan, tapi tak tanpa pengorbanan. Aulia kehilangan teman lama, Sari putus hubungan dengan keluarganya. Tapi mereka bahagia, hidup autentik. Di akhir perjalanan, Aulia bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini layak? Apakah benar bahwa cinta sejati selalu menuntut pengorbanan besar, atau seharusnya masyarakat yang berubah untuk menerima keberagaman?